Bab 421, Hasil Tes Paternitas. Ketika Profesor Gun menelepon, Jordan masih di kamar mandi. Mengambil panggilan, Jordan segera bertanya dengan tidak sabar, "Profesor Gun, apakah Anda sudah mendapatkan hasilnya?" Petik 2. Profesor Gun berkata, "Ya, Tuan Stele, mereka bersama saya. Saya dapat menjamin bahwa hasil laporan itu benar-benar akurat dan sama sekali tidak ada pemalsuan." Petik 2. Jordan tentu saja paling mempercayai Profesor Gun karena dia mendapatkan gambaran yang jelas tentang profil dan latar belakangnya. Lagi pula, Profesor Gun sadar betapa kuatnya Jordan. Bahkan keluarga Hauer tidak akan bisa mengancam atau menyuap mereka. "Bolehkah saya bertanya apa yang sedang dilakukan Tuan Stele sekarang?" Profesor Gun tiba-tiba bertanya. Jordan menjawab dengan jujur, "Aku di kamar kecil. Apakah Anda melakukan nomor 2 atau apa?" Profesor Gun terus bertanya. Jordan bertanya dengan canggung, "Apakah menurutmu aku akan mengangkat teleponmu saat aku melakukan nomor 1? Petik 2. Stele, Anda tidak dalam kondisi yang sesuai untuk mendengar hasilnya sekarang. Mengapa saya tidak memberitahu Anda hasilnya ketika itu nyaman bagi Anda?" Jordan tercengang. Mengapa tidak nyaman? Apakah Clue bukan putrinya? Untuk sesaat, Jordan mulai membiarkan imajinasinya kembali liar. Profesor Gun tua yang berkabut itu selalu sulit ditebak. Petik 1. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang pikirannya tidak bisa dibaca Jordan. Terakhir kali dia melakukan tes paternitas untuk Jordan dan Hailey, dia memiliki ekspresi yang rumit dan tidak dapat dipahami di wajahnya yang membuat Jordan bermasalah untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, Jordan tidak pergi ke pusat tes untuk mengumpulkan hasil kali ini karena dia tidak ingin disesatkan oleh ekspresi mikro Profesor Gun lagi. "Baiklah, aku akan meneleponmu nanti." 5 menit kemudian, Jordan memanggil Profesor Gun lagi. Kali ini, Profesor Gun menjawab telepon dan berkata, "Tuan Stele, saya dapat melihat bahwa Anda menjadi cemas. Saya menyarankan Anda untuk tenang sebelum saya memberitahu Anda hasilnya." Petik 2. Mendengar kata-kata Profesor Gun, Jordan memiliki firasat kuat bahwa hasilnya mungkin tidak menguntungkan. Jordan menarik napas dalam-dalam dan kemudian berkata, "Oke, saya bisa menerima hasil apapun. Katakan saja pikiranmu." Petik 2. Profesor Gun menambahkan, "Saya mendengar bahwa lingkungan di pihak Anda cukup kacau. Saya sarankan Anda mendengarkan laporan di lingkungan yang lebih tenang." Jordan mengambil remote control dan mematikan TV di hotel, setelah itu ruangan kembali hening. "Profesor Gun, jangan menyiksaku. Katakan padaku, apakah Clue anakku atau bukan?" Petik 2. Jordan sudah bersemangat dan dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. "Oke." Profesor Gun tetap tenang dan tak terduga. "Sekarang saya akan mulai mengumumkan kepada Anda hasil tes paternitas. Mohon siapkan mental. Berdasarkan informasi yang tersedia dan hasil analisis DNA, Anda adalah ayah biologis Clue." Petik 2. Brengsek. Jordan tidak hanya senang mendengar hasilnya, dia bahkan membentak Profesor Gun. "Clue adalah anakku. Anda bertele-tele untuk waktu yang lama dan mengatakan kepada saya untuk menyelesaikan bisnis saya sebelum Anda memberitahu saya hasilnya. Tidak bisakah kamu baru saja memberitahuku? Apakah Anda tahu apa yang saya khawatirkan selama beberapa menit itu?" Petik 2. Profesor Gun ini sangat kejam. Dia sengaja memasang ekspresi rumit dan khawatir di pusat tes ayah terakhir kali. Jordan, yang bisa membaca ekspresi mikro, merasa sangat cemas. Dia tidak menyangka akan disiksa selama beberapa menit setelah mengangkat. Profesor Gun kemudian tertawa dan berkata, "Saya hanya takut Anda akan melompat dari toilet di saat-saat gembira." "Haha." Jordan mengutuk, "Kamu orang tua yang licik. Aku tidak akan melibatkanmu untuk tes paternitas lagi." Profesor Gun tertawa dan berkata, "Saya juga berharap Tuan Stele tidak akan pernah memiliki kekhawatiran dan kecurigaan seperti itu lagi. Saya berharap Anda memiliki keluarga yang bahagia." "Oke, aku tutup sekarang." Jordan menutup telepon dan benar-benar melompat kegirangan. Clue adalah anaknya. Clue memang anaknya. Dia hanya merasa bahwa telepatinya tidak mungkin salah. Selain itu, seperti Jordan, Clue memiliki bakat musik dan pekerja keras. Semua kecurigaannya tidak beralasan. Lauren tidak pernah berbohong kepada Jordan, dan dia adalah wanita yang baik. Jordan adalah satu-satunya pria yang pernah berhubungan intim dengannya seumur hidup ini.
Jordan buru-buru mengganti sepatunya dan meninggalkan hotel sambil menginstruksikan Salvatore untuk check out dari kamar hotel. Dia memutuskan untuk kembali ke rumah Lauren malam ini. Setelah membelikan Chloe sekantong permen pelangi favoritnya, Jordan dengan bersemangat bergegas kembali ke rumah Lauren untuk menemui Chloe. Pada saat ini, Chloe berada di halaman dan belajar melukis dengan seorang lelaki tua yang berambut putih. Melihat Jordan berjalan dengan beberapa permen karet, Chloe segera meletakkan kuas dan melompat ke arah Jordan sambil berseru, "Ayah!" "Sayang!" Jordan mengangkat Chloe dengan gembira. Pria tua itu melihat Jordan dan berinisiatif untuk menyapanya, "Kamu ayah Chloe, kan?" Tidak heran Chloe sangat cantik. Seperti yang saya katakan, anak perempuan cenderung mewarisi kecantikan mereka dari ayah mereka dan tinggi badan mereka dari ibu mereka. Petik 2. Lauren berjalan mendekat dan memperkenalkan pria itu pada Jordan, "Ini guru melukis Chloe, Tuan George. Dia adalah master lukisan papan atas di negara ini." Petik 2. Jordan memandang pria tua yang memiliki penampilan halus dengan beberapa kekaguman. Dia mengambil inisiatif untuk mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. George, senang bertemu denganmu. Aku harus mengandalkanmu untuk mengajari Chloe melukis di masa depan." Chloe berkata dengan polos, "Tuan." George berkata bahwa saya mewarisi kecantikan saya dari ayah dan tinggi badan saya dari ibu. Itu sebabnya aku tidak setinggi Mommy. Apakah itu berarti saya tidak mewarisi penampilan ibu saya karena dia tidak tampan? Jordan geli dengan logika Chloe yang mengesankan sebelum berkata sambil tersenyum, "Ibumu adalah wanita yang paling tampan dan paling cantik di dunia. Chloe, kamu bisa melupakan melampaui ibumu sebelum kamu mencapai usia 20 tahun." Petik 2. Meskipun Lauren tidak bisa membaca ekspresi mikro, dia masih bisa melihat bahwa Jordan sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Alasan kegembiraannya jelas karena pengetahuannya tentang hasil tes paternitas. Kali ini, Lauren tidak menghargai kasih sayang Jordan. Sebaliknya, dia berjalan kembali ke kamarnya dengan marah. Jordan buru-buru mengikuti dan mengulurkan tangannya dari belakang Lauren untuk memeluknya. "Maaf, Lauren, aku seharusnya tidak meragukanmu." Lauren akan sangat senang dipeluk oleh Jordan di masa lalu, tetapi sekarang, dia mengambil inisiatif untuk mendorongnya menjauh. Jadi hasil tes paternitas keluar. Jordan mengangguk dan berkata, "Kamu tidak berbohong padaku, akulah yang terlalu banyak berpikir." Jordan terus menarik tangan Lauren dan berkata, "Aku minta maaf atas apa yang terjadi beberapa hari terakhir. Aku akan menebusnya untukmu malam ini." Lauren berkata, "Sebaiknya kau tinggal di hotel. Jangan pulang. Chloe dan aku bisa menjaga diri kami sendiri. Kami tidak membutuhkanmu." Ini adalah pertama kalinya Jordan melihat Lauren berbicara dengannya dengan sikap seperti itu. Sepertinya Lauren sangat kesal dengan Jordan. Dia sangat mencintai Jordan, namun dia meragukan kesetiaannya. Namun, Jordan tidak berkecil hati karenanya. Sebaliknya, dia merasa bahwa Lauren benar-benar imut ketika dia marah padanya. Selama ini, Lauren sangat tunduk pada Jordan, tetapi seorang wanita yang terlalu patuh sepanjang waktu akan tampak membosankan dan munafik. Setiap orang memiliki temperamen dan cara Lauren berperilaku sekarang lebih tulus. Jordan mencium Lauren dan berkata, "Sayang, tunggu aku malam ini. Aku harus keluar sekarang dan mencari tahu siapa yang melakukan ini padaku." Bab 422, Menemukan Kebenaran. Jordan meninggalkan rumahnya dan menuju ke hotel tempat Matt berada dengan mobil. Matt ditahan di api penyucian selama 3 hari, selama itu dia diberitahu bahwa dia tidak akan diberi makan apapun jika dia menolak untuk berbicara. Tapi Jordan hanya menakut-nakutinya dan benar-benar menyiapkan hidangan makan siang yang mewah untuknya. Namun, Matt cukup berani untuk makan hanya buah dan makanan penutup. Melihat Jordan datang, Matt tetap terlihat lurus. "Jordan, saya masih akan mengatakan hal yang sama. Foto-foto itu bukan milik saya dan saya tidak mengambil foto itu sama sekali. Saya tidak meremehkan Nona Howard dengan cara apapun. Anda dapat memeriksa rekaman setiap sesi perawatan yang saya berikan padanya." Petik 2. Jordan juga membandingkan orang-orang di foto. Kaki pria itu lebih gelap dan lebih kasar daripada kaki Matt. Matt adalah orang yang sangat lembut yang tidak melakukan banyak pekerjaan fisik dan jarang pergi ke gym. Oleh karena itu, mereka dapat menyimpulkan bahwa Matt tidak bersalah. "Ayo pergi, Dr. Gale," kata Jordan pada Matt. Matt bertanya, "Kemana? Apakah kamu percaya padaku sekarang?" Petik 2. Jordan mengangguk. "Ke rumahmu."
Tidakkah kamu ingin tahu siapa yang menjebakmu dan mengejekku pada saat yang bersamaan? Oleh karena itu, Jordan dan Matt kembali ke rumah Matt bersama. Jordan sangat yakin bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna. Karena seseorang telah datang ke rumah Matt dan meletakkan foto-foto itu di sana, mereka pasti meninggalkan beberapa jejak. Pertama, alat rahasia di kepala tempat tidur Matt tidak dapat ditemukan dengan mudah dan akan memakan waktu setidaknya beberapa menit untuk menemukannya. Kedua, foto-foto itu ditempatkan setelah alat itu ditemukan. Artinya, setelah orang ini pergi, dia menemukan seorang wanita dengan sosok yang mirip dengan Lauren dan mengambil foto-foto itu bersamanya. Dia kemudian datang lagi. Untuk mengunjungi 2 kali berturut-turut, ada kemungkinan besar bahwa ada petunjuk yang tertinggal. Matt memasuki rumahnya dan bertanya, apakah Anda ingin saya pergi ke manajer properti dan meminta rekaman pengawasan beberapa hari terakhir? Petik 2. Sebagai tanggapan, Jordan berkata, kamera pengintai adalah musuh paling mematikan bagi para ahli dan mereka paling baik dalam menghindari kamera. Dia akan berhati-hati untuk menghindari kamera pengintai, meninggalkan sidik jari, dan hal-hal lain seperti itu. Petik 2. Saat Jordan berjalan, dia tiba-tiba mencium bau aneh dan bertanya, bau apa itu? Matt merasa malu untuk beberapa saat, dan dia dengan panik bergegas ke depan untuk menunjuk ke tempat sampah. Maaf, saya terlalu malas, tempat sampah ini sudah lama penuh. Aku lupa mengosongkannya. Jordan berkata, buang tong sampahnya. Hah? Matt sedikit enggan. Tempat sampah itu penuh dengan barang-barang kotor jadi mengapa mereka mengosongkannya? Tempat sampah di rumah Matt adalah jenis yang canggih, cerdas, dan tertutup. Itu bukan jenis di mana isinya bisa dilihat secara sekilas. Matt tetap menuangkan isi tong sampah, dan kerumunan langsung menutup hidung mereka. Merasa bingung, Salvatore berkata, Dokter Gale, Anda tampaknya menjadi aneh bersih. Telur busuk ini sudah ada sejak lama. Namun, Anda tidak membuangnya. Petik 2. Matt merasa malu. Namun, Jordan tidak mempedulikan detail tersebut. Menendang semua sampah dengan kakinya, dia menemukan puntung rokok di dalamnya. Dokter Gale, apakah kamu merokok? Matt segera bekerja. Saya tidak merokok. Puntung rokok ini jelas bukan milikku. Dia secara mengejutkan menemukan sesuatu. Jordan segera berjongkok dan memungut puntung rokok. Puntung rokok adalah Marlboro dan hanya ada satu kata di sisi puntungnya. Itu adalah, Jamie. Jamie. Ini Jamie. Jordan tiba-tiba teringat bahwa mereka bertiga telah membeli tiket ketika mereka pergi keluar untuk bersenang-senang setelah pelatihan bertahun-tahun yang lalu. Itu adalah pertama kalinya Jamie belajar merokok dan dia bahkan mengukir namanya di setiap batang rokok. Jordan kemudian bertanya mengapa dia harus menulis namanya di rokok. Saat itu Jamie menjawab, rokok itu seperti wanita, saya harus memberinya tanda eksklusif. Saya tidak hanya akan menulis nama saya di rokok, tetapi nanti, saya akan menulis nama saya pada wanita tercantik di dunia, haha. Jordan dan Jesse sama-sama mengutuk, mesum. Berdasarkan kebiasaan Jamie, dia akan meninggalkan namanya di setiap rokok yang dia hisap dan setiap wanita yang tidur dengannya. Jordan, apakah ini benar-benar dilakukan oleh saudaramu? Salvatore tidak percaya. Dia belum pernah bertemu Jamie sebelumnya. Setelah bertemu Jesse, Salvatore merasa bahwa Jesse sangat mengesankan, dan dia sangat ingin tahu tentang Jamie. Pada saat yang sama, Salvatore berada dalam dilema. Bagaimana jika saudara kedua Jordan melawan Jordan? Itu dia pasti sudah mengetahui bahwa Jesse sedang menyelidiki Lauren, jadi dia sengaja meletakkan barang-barang ini di rumah Dr. Gale terlebih dahulu. Dia hanya ingin membuat Jesse memberitahuku bahwa ada yang salah dengan Lauren. Saya kemudian akan berselisih dengan Howard dan saya bahkan mungkin terbunuh oleh mereka. Agendanya adalah menjadikanku musuh keluarga Howard dan dengan demikian menggunakannya untuk menyingkirkanku. Salvatore tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan air liurnya dan bertanya, Tuan Jordan, apakah saudaramu kuat atau tidak? Salvatore sedikit takut bahwa dia mungkin tidak bisa mengalahkan Jamie. Pada saat ini, telepon Jordan berdering. Halo, Yordania, ini kakek. Orang yang menelepon itu bukan kakek Jordan, melainkan kakek Lauren. Howard Sir, ada apa? Datanglah ke tempatku untuk makan malam, ada yang ingin aku katakan padamu. Petik 2. Tentu. Dengan begitu banyak hal yang terjadi baru-baru ini, Martin pasti sudah mengetahuinya, jadi Jordan tidak punya pilihan selain memberinya penjelasan.
Setelah tiba di rumah Martin, Jordan mengobrol sebentar dengan Martin sebelum pergi ke ruang kerja Martin. Martin bertanya, "Kudengar kau membawa Chloe untuk melakukan tes paternitas lagi. Benarkah itu?" Jordan menunduk dan berkata, "Ya, saya minta maaf, saya seharusnya tidak meragukan cucu Anda. Aku jatuh ke dalam perangkap orang lain." Petik 2. Martin berkata dengan nada tenang, "Aku juga tahu sedikit tentang masalah ini. Sebagai laki-laki, marah-marah setelah melihat foto-foto itu adalah hal yang wajar. Saya juga khawatir tentang Lauren dan Matt Gale yang terlalu dekat untuk kebaikannya sendiri sebelumnya, tetapi kakek nenek dan orang tuanya adalah orang-orang yang sangat baik, jadi saya merasa lega. Jordan, kali ini, aku tidak akan menyalahkanmu. Bagaimanapun, mantan istri Anda berselingkuh sebelumnya, jadi wajar bagi Anda untuk menjadi sedikit sensitif. Sebaliknya, Anda tidak memukul Lauren setelah Anda curiga bahwa dia telah menipu Anda. Anda juga tidak mengatakan sesuatu yang terlalu tidak berperasaan. Saya mendengar Lauren mengatakan bahwa Anda mengatakan kepadanya bahwa meskipun Chloe bukan putri Anda masih akan membesarkannya sebagai anak Anda sendiri dan saya sangat senang mendengarnya. Sepertinya kamu benar-benar memperlakukan Lauren dan Chloe sebagai keluargamu." Jordan tetap diam. Memang, Chloe dan Lauren sudah menjadi anggota keluarga Jordan yang tak tergantikan dalam waktu yang singkat ini. Martin bertanya, "Sudahkah Anda mengetahui siapa yang melakukan trik ini pada Anda?" Jordan berhenti sejenak tapi dia tidak menyebut nama Jamie. Namun, yang mengejutkannya, Martin tersenyum dan bertanya, "Apakah itu saudaramu, Jamie?" Petik 2. Jordan seperti terkejut. Bagaimana Martin tahu tentang itu? Bab 423, menyelesaikan uji coba bisnis. Jordan bertanya dengan heran, "Tuan Howard, Sir, bagaimana Anda menebak bahwa saudara laki-laki saya yang kedua yang melakukannya? Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang dia?" Martin tersenyum dan berkata, "Sejak dia membawa cucu perempuan saya pergi dari New York City dan melemparkannya ke pesawat hanya untuk membuat Anda tidur dengannya sekali, saya tahu bahwa Jamie adalah orang di balik semua konspirasi." Petik 2. Jordan, apa kau tahu kenapa Jamie melakukan ini padamu? Jordan menghela nafas dan kemudian menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu. Aku berhubungan baik dengan Jamie. Walaupun kami jarang bertemu, dia selalu baik padaku. Bahkan jika kita saudara tiri, kita tidak perlu membunuhnya jika dia tidak memperlakukanku sebagai saudara." Petik 2. Aset keluarga kami cukup untuk kami bertujuh dan masing-masing dari kami akan memiliki jumlah kekayaan yang tak terbatas. Dia tidak punya alasan untuk melakukan ini. Petik 2. Yang mengejutkannya, Martin terkekeh setelah mendengar kata-katanya. "Apakah kamu ingin tahu mengapa dia melakukan ini padamu?" Jordan tercengang. Berdasarkan apa yang dikatakan Martin, dia sepertinya tahu alasannya. Tapi bagaimana mungkin orang luar seperti dia tahu alasannya? "Apakah kamu tahu?" Jordan bingung. Martin mengangguk dan berkata, "Dia memang ingin mencelakai Anda untuk bersaing dengan Anda, tetapi dia tidak bersaing dengan Anda untuk warisan aset tetapi rahasia keluarga Anda." Petik 2. Jordan langsung kaget. Orang tua ini tahu bahwa Steles memiliki rahasia keluarga yang tidak diketahui. Setelah memikirkannya dengan cermat, Jordan merasa bahwa kata-kata Martin sangat masuk akal. Jamie tidak perlu bersaing untuk aset miliaran dolar karena dia bisa mendapatkan uang sebanyak yang dia inginkan. Jesse dan Jordan tidak menghargai uang karena pikiran mereka sudah menjadi transenden. Tidak peduli berapa banyak uang yang mereka miliki, itu hanyalah angka yang tidak bisa mereka gunakan. Karenanya, jika mereka akan bertarung, itu pasti karena rahasia keluarga. Jesse telah memberitahu Jordan bahwa Jamie mungkin sudah mengetahui rahasia keluarga itu. Karenanya, Jamie punya banyak alasan untuk mengejar Jordan. Namun, ini semua adalah urusan Steles dan Jordan tidak perlu memberitahu banyak orang luar tentang hal itu. Jordan tertawa dan berkata, "Tuan Howard, Sir, Anda tampaknya sangat tertarik dengan rahasia keluarga saya. Jika aku tidak salah, kamu pasti memintaku untuk menikahi cucumu agar kamu bisa menggunakannya untuk mendapatkan rahasia keluargaku, ya?" Tanda tanya tanda seru. Petik 2. Namun, Martin tidak menyembunyikannya sama sekali. "Tentu saja, saya tidak akan pernah kekurangan diri saya sendiri. Jika Steles tidak memiliki kekuatan yang begitu besar dan rahasia ini yang membuatku penasaran, belum lagi kamu sudah memiliki seorang putri dengan Lauren. Bahkan jika Anda memiliki 10, saya tidak akan pernah membiarkan Anda menikahinya."
Jordan berpunuk dengan dingin dan berseru, kamu bisa mencoba. Petik 2. Martin berkata, kamu adalah orang yang cerdas. Tidak perlu bagi saya untuk berbohong kepada Anda. Sangat normal bagi manusia untuk menjadi egois. Mengapa saya harus repot-repot bersembunyi? Jordan, saya harap Anda tidak akan menolak saya karena ini. Aku hanya ingin tahu apa rahasia keluargamu. Aku tidak punya niat untuk merebut rahasia keluargamu. Lagi pula, kita adalah keluarga dan Clue adalah milikmu dan keturunanku. Tidak peduli apa rahasia keluarga Anda, saya akan berdiri di sisi Anda dan mendukung Anda. Agenda saya sangat sederhana. Jika Anda mengambil kekuatan Steles dan jika rahasia keluarga ini dapat bermanfaat bagi Howard, saya harap Anda akan membantu anak-anak saya dan memungkinkan mereka untuk mendapatkan kemuliaan juga. Saya seorang pria sekarat yang hari-harinya dihitung. Saya pasti tidak akan menyimpan niat jahat apapun terhadap Anda. Petik 2. Martin terdengar sangat tulus. Itu normal baginya untuk penasaran. Jordan sendiri juga dipenuhi rasa ingin tahu. Jordan mengangguk dan berkata, ya, tetapi kamu harus menyelesaikan semua cobaan yang diberikan oleh keluarga sebelum kamu memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Saya bahkan belum menyelesaikan uji coba bisnis, jadi Tuhan tahu berapa tahun yang dibutuhkan bagi saya untuk mendapatkan akses ke sana. Jadi Tuan Howard Sir, jangan salahkan saya jika Anda tidak bisa menunggu sampai hari itu. Martin mulai sedikit panik. Sangat sulit untuk mengatakan jika seorang lelaki tua seperti dia yang sedang sakit, benar-benar bisa menunggu sampai hari itu. Dalam hidupnya, Martin telah menikmati segala macam kemewahan, jadi sebelum meninggal, dia ingin tahu apa rahasia Charleston Stele. Kalau tidak, dia mungkin tidak akan mati dengan damai. Martin berkata, Jordan, jangan salahkan saya karena mengkritik Anda. Sejak Anda mengakhiri pengalaman 3 tahun Anda sebagai suami yang tinggal bersama, Anda telah bermasalah dengan cinta. Anda terlibat secara kacau dengan mantan istri Anda Hailey, atau karena anak Anda dan pengkhianatan Anda. Kalian berdua berada dalam konflik yang mengerikan. Entah itu atau Anda terobsesi dengan Victoria dan menikmati perjalanannya di pegunungan. Sekarang, karena perselingkuhan Lauren dan Clue, Anda memusatkan perhatian pada berapa banyak pria yang pernah dikencani Lauren. Pria tidak boleh terikat oleh masalah emosional ini sepanjang hari. Anda harus fokus pada cobaan yang diberikan oleh keluarga Anda. Petik 2. Martin benar tentang itu. Jordan juga merasa bahwa jika dia berhenti peduli pada Hailey setelah menceraikannya dan fokus mengembangkan S Corporation sebagai bagian dari percobaan bisnisnya daripada membalas dendam, dia mungkin sudah menyelesaikannya sekarang. Jordan mengangguk. Kamu benar. Saya sudah memutuskan bahwa saya tidak akan memikirkan hal-hal berantakan ini lagi dan fokus menyelesaikan uji coba bisnis. Petik 2. Martin tersenyum dan berkata, itu benar. Rahasia keluarga adalah yang paling penting. Karena Jamie tidak ragu-ragu untuk menyakiti saudaranya untuk ini, itu membuktikan bahwa itu bahkan lebih menarik daripada kekayaan miliaran dolar. Selama kamu memiliki rahasia ini dan menjadi penerus Steles, kamu dapat memiliki seluruh dunia. Begitu aku menyelesaikan persidangan dan menemukan rahasianya, aku akan mengerti mengapa ayah Victoria menghilang begitu lama, gumam Jordan pelan. Setelah memikirkannya, Jordan berkata dengan agak pesimis, sebelumnya, bisnis saya dianggap sangat sukses tetapi saya tidak mendapatkan persetujuan kakek saya. Petik 2. Martin mengangguk dan berkata, itu wajar karena S Corporation muncul dalam waktu singkat karena uang. Perusahaan-perusahaan di bawahnya semuanya sangat sukses dan Anda hanya membelinya dengan uang. Tentu saja, Anda tidak bisa mendapatkan pengakuan kakek Anda dengan itu. Petik 2. Jordan, uji coba bisnis kakek Anda tidak dimaksudkan agar Anda membangun perusahaan terbesar di negara ini, juga tidak khusus tentang jumlah keuntungan yang Anda hasilkan. Dia masih terutama melatih kemampuan Anda untuk menjalankan bisnis, membentuk kepribadian Anda, dan mengasah kemampuan Anda untuk menahan pukulan dan menemukan peluang dalam berbagai situasi. Sekarang aset Anda telah dibekukan, Anda tidak memiliki apa-apa atas nama Anda dan Anda sedang diawasi. Jika Anda dapat membuat nama untuk diri sendiri dan membuat prestasi yang mengesankan dalam bisnis dalam keadaan seperti itu, saya percaya bahwa kakek Anda akan sangat terkejut dan dia pasti akan menyetujui Anda dan menyimpulkan bahwa Anda telah berhasil menyelesaikan uji coba Anda. Bab 424, Cara Menyelesaikan Percobaan. Martin benar. Jordan akan menjalani persidangan dalam mode sulit jika dia tetap dalam status quo.
Dia yakin bahwa dia akan mendapatkan persetujuan kakeknya jika dia membuat pencapaian besar dalam mode yang sulit. Mengepalkan tinjunya, Jordan diam-diam mengambil keputusan. Aku pasti akan lulus uji coba bisnis secepat mungkin. Martin juga menyemangati Jordan. Nak, meskipun kemungkinan membuat perbedaan dalam dunia bisnis sangat rendah sekarang karena aset Anda telah dibekukan, Anda adalah anak yang cerdas dan saya percaya bahwa Anda akan dapat memikirkan cara untuk membuat pencapaian yang luar biasa. Lakukan saja. Dengan semua aset, rekening bank, dan rekening pembayaran selulernya dibekukan, Jordan bahkan tidak bisa membuka perusahaan sekarang. Namun, Martin dan Jordan yakin Jordan bisa berhasil. Jordan, sebelum kamu pergi, aku akan memberimu nasihat lagi. Yang mencelakai dan mengalahkanmu biasanya adalah orang-orang yang paling dekat denganmu. Nenek moyang kita telah mengatakan dan menulis banyak ideologi dan filosofi yang menggugah pikiran. Baca lebih banyak buku nenek moyang kita ketika Anda punya waktu, dan saya dapat menjamin bahwa Anda akan mendapatkan banyak. Martin tersenyum. Pada saat ini, dia sangat baik hati seperti kakek Jordan. Oke, terima kasih. Aku akan pergi dulu dan kembali untuk menemuimu di lain hari. Petik 2. Bagus, aku akan menunggu kabar baikmu. Melihat sosok Jordan yang pergi, Martin tersenyum dan bergumam pada dirinya sendiri. Pergi dan lakukan dengan berani. Jordan, tidak peduli apa yang kamu lakukan dan terlepas dari apakah kamu menyelesaikan percobaan ini dengan curang atau mengandalkan kemampuanmu yang sebenarnya, aku akan diam-diam membantumu. Petik 2. Martin senang mengetahui bahwa dia tidak jauh dari menemukan rahasia Steles. Dalam perjalanan kembali, Jordan dengan hati-hati mengingat dua kalimat yang dikatakan Martin kepadanya. Itu berarti apakah sesuatu itu beruntung atau tidak, bukanlah sesuatu yang ditetapkan di atas batu. Itu mungkin berubah dengan keadaan mental dan emosi orang tersebut. Kakek Lauren masih berpikir saya tidak memiliki cukup kendali atas emosi saya. Jordan secara alami mengerti apa yang dimaksud Martin. Namun, sebagai seorang pria, bagaimana dia bisa mengendalikan emosinya setelah mengetahui bahwa istrinya telah membohonginya dan bahwa anaknya mungkin bukan miliknya. Tentunya saya tidak harus mengikuti kata-kata di internet seperti, selama saya bisa mendapatkan istri yang cantik, tidak masalah jika anak itu milik saya. Petik 1. Ah, hidup ini keras. Jordan baru berusia 20-an dan dia tidak ingin selalu tenang seperti orang tua. Ketika dia kembali ke rumah, Lauren sudah bersiap-siap untuk pergi tidur. Jordan menanggalkan pakaian dan bersiap untuk naik ke tempat tidur. Namun, Lauren menolaknya. Jordan, aku ingin tidur sendiri, kata Lauren dingin. Dia tidak menyangka akan mendengar kata-kata seperti itu dari Lauren. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah memohon padanya untuk tidur dengannya. Jadi dia tidak punya pilihan selain keluar dari kamarnya dengan patuh. Pada saat ini, Felicia, yang sudah berganti piyama dan mengenakan sepasang sandal linen, kebetulan berjalan. Saat melihat Jordan yang berjalan keluar dari kamar Lauren dengan kepala tertunduk, Felicia tidak bisa menahan senyum. Dia bertanya, "Tuan Jordan, apakah kamu ditendang oleh Nona Lauren?" Bagaimana bisa Jordan mengakui hal yang memalukan seperti itu? Selama 3 tahun pernikahannya dengan Hailey, dia tidak pernah berbagi kamar yang sama dengannya. Setelah itu, dia bersumpah bahwa dia tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi lagi. Tapi hari ini, Lauren membiarkan Jordan mencicipinya sekali lagi. Jordan berkata dengan wajah datar, "Diusir. Tidak ada yang semacam itu. Aku pindah atas kemauanku sendiri. Aku ingin menemani Chloe tidur." "Jangan." Felicia yang mungil segera berdiri di depan Jordan untuk menghadangnya. "Chloe dan aku berbagi kamar yang sama. Anda sebaiknya tidak masuk." Petik 2. Jordan berkata dengan bingung, apa yang salah dengan itu? Lagi pula kamu tidak akan berada di ranjang yang sama. Petik 2. Merasa sedikit malu, Felicia berkata, "Tuan Jordan, kamu sangat tampan. Aku tidak akan bisa mengendalikan diriku jika kita tidur di kamar yang sama." Petik 2. Jordan terdiam. "Kamu benar, tapi aku tahu kamu tidak menyukaiku. Lupakan saja, aku akan tidur di kamar tamu." Felicia tertawa dan berkata, "Hehe, selamat malam, Tuan Jordan. Omong-omong, ini pengingat. Ini ulang tahun Nona Lauren lusa. Ini adalah kesempatan besar bagi kalian berdua untuk berbaikan." Petik 2. "Aku ingat," kata Jordan. Dia sudah menyimpan ulang tahun Lauren di memo teleponnya. Kembali ke kamarnya, Jordan juga tidak berdiam diri.
Sudah waktunya dia melakukan sesuatu yang serius. Memang, dia harus menyelesaikan uji coba bisnis sesegera mungkin karena dia ingin tahu apa rahasia keluarga itu. Dia harus tahu mengapa Jamie ingin mencelakainya dan mengapa ayah Victoria, yang jelas-jelas masih hidup, tidak menghubungi Victoria dan Emily selama 11 tahun. Aset saya telah dibekukan, begitu pula rekening bank saya dan semua hal lain yang terkait dengan keuangan saya. Saya tidak dapat menggunakan salah satu dari mereka. Uang berbicara ketika datang ke bisnis. Tanpa uang, saya tidak dapat mendirikan perusahaan, menjadi pemegang saham, atau berinvestasi dalam apapun. Apa yang diperlukan untuk menjadi sosok yang bermartabat di dunia bisnis dalam situasi seperti ini? Petik 2. Setelah berpikir dengan hati-hati, dia menyadari bahwa itu tidak mungkin. Jordan sekarang menghadapi masalah kredit. Dia telah dimasukkan daftar hitam oleh bank, dan semua perusahaan tidak mungkin bekerja sama dengannya. Yang dia miliki hanyalah sekelompok antek dengan sedikit ketajaman bisnis. Setelah merenungkannya selama 1 jam penuh, Jordan bingung. Ini adalah jalan buntu. Tidak peduli seberapa besar ketajaman bisnis yang saya miliki dan seberapa mampu saya, tidak mungkin bagi saya untuk membuat prestasi apapun di dunia bisnis. Karena saya bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berusaha memulai. Begitu saya mulai mengerjakan proyek tertentu dan bersiap untuk memulai bisnis, itu akan segera dibatalkan. Apa yang harus saya lakukan untuk keluar dari ini? Jordan tiba-tiba teringat sebuah pepatah. 2 tikus jatuh ke dalam ember berisi krim, dan yang pertama dengan cepat menyerah dan tenggelam. Tapi tikus kedua berjuang begitu keras sehingga dia akhirnya mengaduk krim itu menjadi mentega dan dia keluar. Ini adalah kutipan dari film sutradara terkenal Steven Spielberg, Catch Me If You Can. Jordan memiliki kesan mendalam tentang film tersebut, di mana pemeran utama pria diperankan oleh Leonardo DiCaprio. Film ini berkisah tentang tindakan penipuan yang berulang kali dilakukan oleh pemeran utama pria. Dia menyamar sebagai pilot dan menipu maskapai penerbangan. Dia juga menyamar sebagai dokter dan menipu putri pengacara untuk menikahinya. Jordan tiba-tiba mendapat ilham. Karena saya tidak bisa mendirikan perusahaan atau mempekerjakan karyawan dan mulai dari bawah, saya bisa langsung ke langkah terakhir. Bukankah lebih baik jika saya menyamar sebagai pengusaha sukses? Selama saya bisa menipu semua orang dan membuat semua orang di dunia bisnis menyetujui saya, kakek saya pasti akan menyetujui saya juga. Bahkan, aku bahkan bisa membodohi kakek. Dia bisa memalsukan identitasnya, perusahaannya, dan yang lainnya. Yang harus dia lakukan hanyalah memastikan tidak ada yang tahu. Bab 400